Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian memuliakan dengan mengajarinya nama-nama segala sesuatu dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kebutuhan makhluknya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan jin semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para Nabi dan Rasul sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kaidah dalam Al-Qur'an yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh, wala yansurannallahu may yansuruh, yang artinya kurang lebih, dan sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam runtutan ayat-ayat yang disebut oleh para ulama, yaitu ayat-ayat yang pertama kali turun yang mengizinkan kaum mukminin untuk berperang, yaitu mulai ayat 39 dari surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka itu telah didolimi, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Jadi ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun mengizinkan untuk berperang, dan ayat ini Madaniyah atau turun setelah Nabi hijrah. Orang-orang Arab dulu berperang seakan menjadi kebiasaan mereka. Bahkan kaum muslimin yang beriman pada awal-awal Islam, mereka pun bertanya-tanya kepada Nabi SAW atau dalam diri mereka sendiri, kenapa kita tidak diizinkan berperang? Padahal bukankah kalau kita mati kita masuk surga? Kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka fase atau marhalah dakwah Nabi SAW itu bisa dibagi menjadi 4 fase. Jadi urutan atau fase dakwah Nabi bisa dibagi menjadi 4 fase.
Ini perlu diperhatikan bagi orang yang hendak berdakwah atau ingin meninggikan kalimat Allah. Perhatikanlah sirah nabawi, sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah, beliau tidak terang-terangan. Beliau dakwah sembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah itu berdakwah secara terang-terangan. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Ketika turun ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW naik ke salah satu bukit atau bukit Sofa. Beliau memanggil kaum Quraisy, suku demi suku, kaum demi kaum. Lalu mereka pun berkumpul karena mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW memanggil, dan Nabi Muhammad dikenal orang yang terpercaya. Kemudian Nabi Muhammad mengabarkan atau bertanya kepada kaum yang telah berkumpul tersebut, bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian akan ada tentara yang mau menyerang kalian di balik gunung ini? Maka mereka pun menjawab, kami akan percaya kepadamu karena engkau belum pernah berdusta. Maka Nabi pun menyampaikan dakwahnya, yaitu memberikan peringatan akan adanya neraka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu paman beliau Abu Lahab pun mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka Nabi Muhammad tidak menjawab, tetapi Allah yang menjawab dengan diturunkannya surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan celaka. Jadi fase yang kedua dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berdakwah secara terang-terangan, akan tetapi tetap belum diizinkan untuk berperang, tidak diizinkan untuk melakukan perlawanan, bahkan diperintahkan untuk bersabar. Fase ini berlangsung lama, mulai tahun ketiga atau setelah tahun ketiga dari kenabian sampai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Bahkan karena gangguan ataupun siksaan ataupun permusuhan orang-orang kafir waktu itu, ada sebagian sahabat Nabi yang meninggal. Bahkan banyak di antara mereka yang harus hijrah pergi ke Habasyah untuk mencari perlindungan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk putri Nabi sendiri, Ruqayyah, dan suaminya waktu itu Utsman bin Affan pun hijrah ke Habasyah. Hingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah bersama keluarganya setelah Ibrahim alaihissalam. Kemudian fase yang ketiga, yang pertama tadi adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yang pertama tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan dengan tetap diperintahkan untuk bersabar, tidak melawan orang-orang yang mengganggu. Kemudian fase yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan dan diizinkan untuk melawan, diizinkan untuk berperang, sebagaimana turunnya ayat ini. Diizinkan untuk berperang, untuk membela diri. Jadi fase yang ketiga, ketika ada musuh yang mau menyerang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk membela diri. Karena waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki kedaulatan, diangkat jadi pemimpin oleh orang-orang Ansor dan orang Muhajirin yang ada di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizalimi dan sungguhnya Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari tempat tinggal mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Walaula dafullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masyajidu yudkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah sebagian manusia dari sebagian yang lain, maksudnya menurut para ulama adalah kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad, lahuddimat sawami, maka akan dirobohkanlah sawami, yaitu tempat ibadah kaumnya Nabi Musa atau orang-orang Yahudi. Wabia dan biya, yaitu sama tempat ibadah orang-orang Yahudi, dan sebagian lagi mengatakan tempat ibadah Sawami adalah tempat ibadah orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani. Sawami tempat ibadah orang-orang Nasrani. Kemudian wabia diperselisihkan oleh ulama apakah biya itu tempat ibadah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Dan wasolawatun, yaitu tempat ibadah orang-orang Yahudi, wa masajidu, dan masjid-masjid kaum muslimin, yudkaru fiha ismullahi katsira, yang disebut di sana nama Allah yang banyak. Adapun sawami disebutkan dahulu, meskipun orang Nasrani belakangan daripada orang Yahudi, karena sawami ini ada di negeri Arab dan orang Arab menyaksikan waktu itu. Orang Hijaz, orang Mekah menyaksikan sawami ketika mereka pergi ke Syam. Bahkan sawami ini berada di tempat yang tinggi atau dibangun dengan bangunan yang tinggi. Ketika malam hari, rahib ataupun pendeta orang Nasrani ini atau ahli ibadah orang Nasrani, mereka membawa lampu, dibawa naik ke atas, kemudian dinyalakan, dan di sanalah mereka beribadah semalam. Sehingga orang-orang Makkah mengetahui hal ini, dan mereka pun menjadikannya salah satu penanda jalan karena saking terangnya. Intinya bahwasanya kalau bukan karena syariat jihad, kalau bukan karena syariat mempertahankan, membela diri sendiri, tentu tempat-tempat ibadah itu akan dirobohkan. Karena setan akan senantiasa mengganggu ataupun menghalang-halangi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik setan dari jenis jin maupun manusia. Kemudian Allah melanjutkan, wala yansuranallahu may yansuruh, dan sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang akan menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu adalah maha kuat dan maha perkasa. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Kemudian Allah menerangkan siapa orang-orang yang patut mendapatkan pertolongan, yaitu orang-orang yang ketika kami tempatkan mereka, teguhkan kedudukan mereka di bumi, aqamus shalah, mereka pun mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mereka pun menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada kebaikan, wa nahu anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah lah kembalinya segala perkara. Adapun marhalah atau fase yang keempat dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang terakhir adalah berdakwah disertai dengan memerangi orang-orang yang menghalangi. Atau fase yang ketiga tadi dari hijrah sampai perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Jadi fase yang pertama berlangsung selama 3 tahun, fase yang kedua berlangsung sampai hijrah, dan fase yang ketiga dari hijrah sampai perjanjian Hudaybiyah, dan fase yang keempat setelah itu. Dan ini fase yang terakhir. Artinya kalaupun
ada yang menghalang-halangi disampaikannya ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi SAW maupun para khulafaur rasyidin sesudahnya mereka pun memeranginya. Jadi ini adalah fase atau 4 fase dakwah Nabi SAW. Sekarang kalau kita terapkan dalam wakil kenyataan yang terjadi sekarang atau kondisi kita sekarang ini, maka janganlah kita menganggap bahwasanya fase pertama dan kedua itu telah mansukh, telah dihapus selamanya. Ini tidak. Maka seseorang hendaknya memperhatikan, melihat kondisinya. Jika dia ingin berdakwah, dia ingin meninggikan kalimat Allah, maka lihatlah mana bagiannya, mana yang ia mampu. Tidak boleh sembarangan. Sebagaimana sebagian orang, sebagian kaum muslimin, karena saking semangatnya mereka begitu mencegah kemungkaran menurut mereka dengan mengambil apa-apa yang bukan jadi bagiannya. Maka ini tidak benar. Kalau kemampuan kita hanya berdakwah dengan lisan, maka itulah yang kita lakukan. Karena kita tidak mungkin dan tidak mampu dan tidak boleh untuk melakukan peperangan. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak melakukan perang ketika di Mekah. Beliau hanya melakukan perang ketika beliau itu menjadi pemimpin, mempunyai daulah. Dan kaum muslimin meskipun mereka berani berperang ketika masih di Mekah pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukanlah cara yang hikmah. Kita tetap bersabar. Bagi yang mampu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka berdakwahlah secara sembunyi-sembunyi. Yang mampu berdakwah secara terang-terangan, silahkan berdakwah secara terang-terangan. Tapi bagi yang tidak memiliki kekuasaan, maka janganlah berdakwah secara frontal. Dengan misalnya menghancurkan tempat-tempat maksiat. Karena itu bukan bagiannya. Itu ada bagiannya yang memiliki kedaulatan, memiliki kekuasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji wala yansuranallahu may yansuruh. Dan sungguh pasti Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dikatakan menolong Allah, apakah Allah membutuhkan pertolongan? Para ulama mengatakan ini karena ada 2 hal. Yang pertama karena mulianya perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Tentu Allah tidak butuh pinjaman. Tapi itu karena saking mulianya sehingga disebutkan dengan konteks seperti itu. Menolong Allah, menjaga Allah, memberi pinjaman kepada Allah. Dan yang kedua, supaya memberikan motivasi kepada orang yang beramal agar dia mau beramal. Karena saking mulianya perbuatan tersebut. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang berhak memberikan atau diberikan pertolongan, yaitu orang-orang yang ketika diteguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maka mereka itu mendirikan sholat, ya, menegakkan sholat. Kalau kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang ini, maka kita tidak heran kalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu masih belum sepenuhnya mereka dapatkan. Karena sholat berjamaah kita lihat ya seperti itu. Bahkan banyak kaum muslimin yang sengaja mengakhirkan sholatnya. Dia sholat asar ketika waktunya sudah mulai mau habis. Sholat subuh mereka tidak melaksanakan atau menjaganya dengan baik. Dan sholat-sholat yang lain. Kemudian juga dan mereka menunaikan zakat. Bahkan masalah zakat ini kaum muslimin banyak yang tidak tahu urusan zakat. Taunya zakat itu ya zakat fitri atau zakat fitrah. Bahkan zakat mal mereka tidak tahu. Diceritakan ataupun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya kaum muslimin yang kaya ini menunaikan zakat, maka tidak ada lagi orang fakir. Orang miskin ada, tapi orang fakir tidak ada. Kalau orang-orang kaya ini semua mau menunaikan zakat.
Masalahnya menunaikan, tahu saja tidak zakat harta. Dan juga mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini adalah sifat orang-orang yang berhak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah yang kita sampaikan, wala yansuranallahu may yansur. Dan sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya. Wallahu taala a'lam. Yang intinya dalam berdakwah, dalam menolong agama Allah, dalam meninggikan kalimat Allah, maka kita melihat kemampuan, kita melihat keadaan kita sendiri yang kita mampu, maka itulah yang kita lakukan. Tidak mesti seseorang itu mesti berperang, ya. Meskipun jihad itu baqiyah ila qiyamis saah, tetap ada sampai hari kiamat, tapi tentu bukan bagian kita. Itu bagian penguasa kaum muslimin, bagian para ulama mereka yang menentukan apakah akan berperang ataupun tidak. Adapun bagian kita, maka kita bisa berdakwah secara sembunyi-sembunyi, bisa berdakwah dengan lisan, dengan media-media yang ada, tanpa dengan kekerasan. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang kita sampaikan pada kaidah kali ini. Tafadhol kalau ada tanggapan dari ikhwah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kaitannya dengan dakwah ya. Kita ketahui di diri kita, di dalam masyarakat kita, di bangsa dan negara kita, selama ini kita banyak melihat sendiri istilahnya kemaksiatan di sekitar kita, di luar kita. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri ada suatu mengatakan bahwa di antara kita, dari sebagian dari bulan kita itu ada yang beramal ma'ruf nahi munkar. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa kemaksiatannya malah dibacking oleh oknum-oknum aparat negara, itu bagaimana semacam itu? Itu fakta di lapangan. Sedangkan kita melihat semacam itu terang-terangan, apa kita harus berdiam diri semacam itu? Apakah tidak perlu kita sebagai orang Islam banyak kita berdiam diri nonton saja, atau kita harus berbuat apa? Ya, untuk barangkali Pak Ustaz bisa memberikan semacam keterangan untuk bagaimana kita sikap kita terhadap menyikapi politik di lingkungan kita sendiri. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaum muslimin hendaknya mengetahui keadaannya, kemudian setelah itu mengetahui bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi hal tersebut. Sesungguhnya telah datang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah terjadi pula pada zaman dahulu tentang adanya orang-orang yang mereka mempunyai kekuasaan yang berbuat zalim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahwa akan ada penguasa-penguasa yang zalim. Dan dulu juga sudah terjadi penguasa-penguasa yang zalim dan kezaliman yang besar terhadap hak manusia tentu adalah pembunuhan. Telah terjadi pada zaman dahulu, di antara yang paling terkenal adalah fitnahnya Al-Hajjaj bin Yusuf ketika beliau menjadi jenderal atau menjadi panglima pada Bani Umayyah. Ketika itu rajanya adalah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf panglima yang sangat zalim, yang mudah sekali menumpahkan darah, dan juga tentunya kedoliman-kedoliman yang lain. Namun para ulama waktu itu
tetap memerintahkan umat untuk bersabar. Untuk bersabar, untuk melaksanakan ajaran agama mereka. Bahkan seandainya terjadi kaum muslimin didatangi rumah mereka hendak dibunuh, maka janganlah melawan. Kalau yang mendatangi itu adalah katakanlah penguasa yang zalim, jangan melawan. Bersabarlah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi juga pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau di penjara. Bahkan juga Imam Malik sebelumnya pernah di penjara, dan setelah itu adalah ada Ibnu Taimiyah yang keluar masuk penjara sampai tua. Dan semua itu mereka hadapi dengan sabar. Kapan pertolongan Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang jelas kita diperintahkan untuk bersabar. Bagi yang tidak berdakwah, maka berdakwah sebagaimana kita katakan tadi. Tidak melakukan kekerasan, ya, tidak melakukan perlawanan. Kenapa kita diperintahkan untuk bersabar? Tidak boleh kita tanyakan kenapa. Itu sudah masuk wilayah akal, ya. Karena syariat memang memerintahkan untuk bersabar. Karena adanya penguasa yang zalim, adanya kerusakan, adanya fitnah, itu bisa terjadi karena dosa-dosa kaum muslimin sendiri. Perhatikanlah ayat-ayat yang kita baca tadi. Apakah kaum muslimin sudah menegakkan sholat? Apakah mereka sudah menunaikan zakat? Apakah mereka sudah beramar ma'ruf nahi munkar dengan sebenarnya? Maka ini bisa jadi merupakan akibat dari dosa-dosa kaum muslimin sendiri. Intinya kita katakan bahwa sabar, kemudian tetap taat kepada penguasa selama penguasa itu masih Islam. Kemudian kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan pertolongan Allah akan datang? Wallahu taala alam. Bisa jadi ini ujian bagi orang-orang yang istiqomah dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang lalai, supaya kaum muslimin ini bangun, supaya kaum muslimin ini kembali kepada agama mereka. Wallahu taala alam. Nah, kita masuk pada tafsir surah Al-Alaq sebagaimana yang telah diumumkan. Surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Kemudian jumlah ayatnya, para ulama ternyata berbeda dalam menentukan jumlah surah Al-Alaq. Para ulama berbeda dalam menentukan jumlah surah Al-Alaq. Yang kita pakai atau qiraah bacaan yang ada pada kebanyakan kaum muslimin di negara kita atau di negara Timur Tengah sampai ke timur, mereka menggunakan riwayat Hafiz dari Asim, orang Kufah, dan ahli Irak menghitungnya 19 ayat. Ya, ahli Irak, Kufah maupun Basrah menghitungnya 19 ayat. Adapun orang-orang Hijaz, bagi yang membaca dengan bacaannya Nafi' atau Ibnu Katsir, maka mereka menghitungnya 20 ayat. 20 ayat. Sedangkan ahli Syam, bagi yang membaca dengan qiraahnya Ibnu Amir, mereka menghitungnya cuma 18 ayat. Jadi kita menghitungnya 19 ayat karena kita mengikuti qiraah Kufah atau Asim. Taib. Adapun keutamaan membaca surah Al-Alaq, maka tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan membaca surah Al-Alaq. Di antara hadis-hadis yang dhaif tersebut adalah barang siapa membaca surah Al-Alaq, maka seakan-akan dia membaca surah Mufassal semuanya. Kita tahu surah Mufassal itu diawali dari surah Qaf sampai akhir Al-Quran. Hadis ini dhaif. Kemudian barang siapa membaca surah Al-Alaq, seakan-akan dia berjihad fi sabilillah. Ini juga hadis tidak sahih. Dan ada lagi, barang siapa membaca surah Al-Alaq,
maka satu huruf dia akan diberi cahaya, maka hadis ini pun tidak sahih. Intinya tidak ada hadis sahih tentang keutamaan membaca surah Al-Alaq. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah Al-Alaq menurut pendapat jumhur, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mengatakan bahwasanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah surah yang pertama kali turun, atau ayat-ayat yang pertama kali turun. Kemudian di sana ada pendapat lain tentang yang pertama kali turun. Disebutkan dalam hadis Jabir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yang pertama kali turun adalah awal surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir, dan seterusnya. Ada lagi diriwayatkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Tiga pendapat ini bisa dijamak, bisa dikumpulkan, dan bisa dijelaskan. Yang pertama kali turun secara mutlak adalah awal surah Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu terputuslah wahyu, sebagaimana telah berlalu dalam pelajaran sejarah. Terputus wahyu, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, dan ada yang mengatakan selain dari itu. Maka surah Al-Mudassir atau awal dari surah Mudassir adalah yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu tersebut. Adapun yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama kali turun, dan ini diperselisihkan oleh para ulama, maka mengandung kemungkinan bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama kali turun secara utuh, secara komplit, 7 ayat. Jadi surah Al-Fatihah surah yang pertama kali turun secara utuh, karena surah Al-Alaq ketika turun tidak turun semuanya 19 ayat. Begitu juga surah Al-Mudassir ketika turun pertama kali tidak turun semuanya, hanya 7 ayat. Ini sisi penjamaan dari hadis-hadis yang mengatakan tentang awal turunnya Al-Quran. Kemudian sering kita dengar, atau telah kita dengar dalam pelajaran hadis, pelajaran sejarah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam awalama budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menerima wahyu pertama, beliau itu bermimpi. Beliau bermimpi. Dimulai sejak umur beliau 40 tahun, bulan Rabiul Awal, sampai bulan Ramadan selama 6 bulan, beliau bermimpi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subuh. Beliau tidaklah melihat suatu mimpi kecuali dalam mimpinya itu pasti terjadi seperti datangnya subuh. Maksudnya paginya itu mesti datang subuh, artinya mimpi Nabi itu pasti terjadi. Apa yang dilihat Nabi dalam mimpi itu terjadi. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi suka menyendiri, dan beliau menyendiri di Gua Hira, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril pada bulan Ramadan, dan perselisihkan oleh ulama tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 21, tanggal 24. Yang intinya Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril
dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi pun mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena Nabi Muhammad SAW adalah buta huruf, tidak bisa membaca. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang ummi, yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka. Artinya dari buta huruf. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka beliau mengatakan kepada Jibril, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Nabi menceritakan, fa akhadani faghattani hatta balagha minil jad summa arsalani. Kemudian malaikat tersebut mengambilku dan mendekapku sampai aku terasa sesak. Kemudian melepaskanku, kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai 2 atau 3 kali. Kemudian Jibril alaihissalam membacakan awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam, dengan perantara kolam, dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW merasa khawatir, merasa takut, gemetar pulang ke rumah, menemui istrinya Khadijah. Dan Khadijah pun menenangkannya dan mengatakan, tidaklah yang datang kepadamu itu setan. Tidaklah Allah akan membiarkanmu karena engkau orang yang suka berbuat baik. Disebutkan kebaikan Nabi SAW. Kemudian diajaklah Nabi SAW menemui Waraqah bin Naufal, yaitu anak paman Khadijah yang masuk agama Nasrani. Waraqah bin Naufal menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Waraqah bin Naufal telah tua dan telah buta. Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya hadza namus alladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus yang dulu pernah diturunkan kepada Musa. Laitani fiha jad'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Seandainya saya itu masih kuat, masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Maka Nabi SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah pun mengatakan, Naam, ya. Lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bih illa audiya. Tidaklah datang seorang pun dengan membawa apa yang kamu bawa kecuali dia pasti akan dimusuhi. Dan setelah itu wahyu pun terputus. Dan pada masa terputusnya wahyu inilah Waraqah bin Naufal meninggal. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Waraqah adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Adapun setelah Nabi diperintahkan berdakwah, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki yang pertama kali beriman. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan yang artinya kurang lebih, setiap kali saya menawarkan Islam kepada seseorang, maka orang itu akan pikir-pikir dulu, kecuali Abu Bakar, dia langsung beriman.
Tayyib, itu tentang turunnya surah atau awal surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada 3 pembahasan pada ayat yang pertama ini. Adapun yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk membaca dengan firman-Nya Iqra. Berkata Syahatiyah, al-qiraah lugatan al-idhar wal ibras. Kata qiraah secara bahasa adalah menampakkan dan mengeluarkan. Sebagaimana dikatakan, sebagaimana orang Arab mengatakan terhadap unta yang betina, lam takra janinan, unta itu belum takra janinan, artinya adalah belum menghasilkan janin, belum pernah mengeluarkan anak. Adapun membaca maka bisa dari 2 hal. Yang pertama membaca dari tulisan, yang kedua mengikuti orang yang membaca. Dan yang kedua inilah yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak bisa membaca tulisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti bacaan Jibril. Oleh karena itu, karena Nabi menyadari bahwasanya Nabi ini tidak bisa membaca, maka ketika Jibril itu menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad SAW ingin segera menirukannya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah. Janganlah engkau wahai Nabi menggerak-gerakkan lisanmu untuk cepat-cepat. Artinya sebelum malaikat Jibril itu selesai, janganlah kamu menggerakkan lisanmu untuk menirukannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya, menjadikanmu hafal dan menjadikanmu bisa membaca. Artinya mengikuti bacaan Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, maka kamu bacalah. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menjelaskannya. Jadi perintah membaca kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini, Iqra, maka adalah membaca dengan mengikuti malaikat Jibril. Dan setelah itu membaca dari hafalan beliau Nabi SAW, karena Allah telah menanggung, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Illa masyaallah, kecuali Allah menghendaki. Maksudnya adalah kecuali ayat-ayat yang mansukh menurut salah satu tafsiran. Kemudian dalam firman Allah Iqra, bacalah, perintah kepada Nabi SAW untuk membaca, maka ini menunjukkan adanya nubuwah, adanya kenabian, adanya risalah yang disampaikan atau yang diberikan kepada Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dari dirinya sendiri. Dia hanya membaca dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam lanjutan ayat, Bismi Rabbik, dengan nama Rabbmu. Dalam ayat ini, ayat yang pertama tidak dijelaskan apa yang harus dibaca oleh Nabi SAW. Akan tetapi surah setelahnya, yaitu surah yang datang setelah surah Al-Alaq dalam urutan mushaf, adalah surah Al-Qadr. Allah menyebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan, malam yang penuh kemuliaan. Ini menunjukkan bahwasannya yang dibaca, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an.
Kemudian yang kedua, atau hal yang kedua adalah bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Iqra bismi rabbika munsyi'an wa mubtadi'an. Al-qiraah bismi rabbik, yakni bacalah dengan memulai bacaanmu itu dengan bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Dari sini ada sebagian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan atau memerintahkan untuk membaca bismillah sebelum membaca Al-Quran. Baca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Quran. Kemudian para ahli tafsir telah berbicara, telah menjelaskan apa makna ba bismillah dengan nama Allah. Ada yang mengatakan ba di sini adalah silah, maksudnya adalah iqra isma rabbik, bacalah nama Rabbmu. Ada pula yang mengatakan maksudnya ba adalah untuk isti'anah, bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Rabbmu. Ada yang mengatakan ba musahabah, artinya bacalah dengan beserta nama Rabbmu. Kemudian Syekh Atiyah mengatakan Bismi Rabbik bisa juga menunjukkan bahwasanya yang kamu baca, wahai Nabi, itu adalah dari Rabbmu, dan kamu menyampaikannya kepada manusia dengan nama Rabbmu. Maka engkau itu adalah seorang yang menyampaikan dari Rabbmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berbicara dari keinginannya, sesungguhnya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'ala rasuli illal balagh." Tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali menyampaikan. Adapun perkara yang ketiga yang dibahas oleh para ulama dalam ayat ini adalah lafaz Rabb. Kenapa tidak disebutkan Iqra bismillah? Kenapa disebutkan Iqra bismi rabbik dengan nama Rabb? Karena Rabb itu adalah Allah. Hal ini menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Supaya menyadarkan kepada manusia bahwasannya wahyu ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka yang memelihara mereka, yang menjaga mereka dan memberikan kesempurnaan bagi mereka. Pernah kita singgung bahwasanya makna Rabb itu adalah menyampaikan sesuatu sampai kepada kesempurnaannya dia, bukan kesempurnaan secara mutlak, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Artinya wahyu ini datang dari sisi Rabbmu yang memeliharamu, yang akan merawatmu, yang akan menjadikanmu sebagai manusia yang sempurna. Karena manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hewan, karena dia memiliki akal, memiliki fitrah, dan disempurnakan ataupun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesempurnaannya. Maka disebutkan lafaz Rabb. Karena Rabb itu artinya
yang kalau bahasa Indonesia itu kurang, tidak ada yang pas kayaknya. Yang mendidik, menjadikan sesuatu itu berkembang sampai kepada kesempurnaannya, Maka di sana ada istilah murabbi pendidik, yang mendidik ya, dari yang dididik itu menjadi pinter, menjadi sempurna, menjadi maksimal. Maka disebut Rabb. Disebut Rabbuka, Rabbmu wahai Nabi, karena yang utama mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang telah dipersiapkan ya, bahkan dilihat hati beliau yang paling baik, maka itulah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan nabi, dijadikan rasul. Kemudian sejak kecil, sebagaimana telah berlalu dalam pelajaran sejarah, bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, sifat-sifat beliau, sehingga akhirnya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian berkata Imam Al-Alusi yang artinya disebutkan Rabb ini menunjukkan akan adanya risalah yang akan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan akan adanya risalah, ajaran atau wahyu yang akan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lafaz Rabb itu tadi mengembangkan, mendidik sesuatu ya, sedikit demi sedikit sampai sempurna. Dan begitulah kenyataannya, bahwasanya syariat Islam ini datang secara tadrij ya, sebagian-sebagian, tidak datang sekaligus, sebagaimana wahyu juga datang sedikit-sedikit, tidak datang sekaligus. Adapun firman Allah, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, yaitu Rabbmu yang telah menciptakan. Wa dzalika li anna sifatal khalqi hiya aqrabu sifat ila makna rububiyyah. Yang demikian karena sifat penciptaan atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling dekat diakui oleh manusia semuanya. Diakui oleh manusia semuanya. Karena manusia sendiri tahu bahwasanya dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Tidak bisa menciptakan orang lain. Menciptakan diri sendiri apa tidak bisa, apalagi menciptakan orang lain. Dan orang-orang Quraisy waktu itu yang musyrik sekalipun, mereka mengakui bahwasanya mereka itu diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jikalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Kemudian dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan Allah. Jadi dari sini supaya manusia, termasuk kita semua, menyadari, mengetahui bahwasannya risalah atau ajaran Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Rabb yang telah menciptakan kita, yang menginginkan kebaikan kepada diri kita, yang menginginkan kebaikan supaya manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Dan dalam ayat yang pertama tidak disebutkan maf'ulnya, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, tidak disebutkan menciptakan apa, supaya umum, mencakup keumuman segala sesuatu, yaitu segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Allah lah yang menanggung segala sesuatu tersebut. At-Tahir Ibnu Ashur mengatakan ayat ini adalah dasar tauhid di dalam Islam. Ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah dasar tauhid di dalam Islam.
Sebelumnya saya katakan bahwasanya kata tauhid, lafaz tauhid itu bukanlah lafaz yang baru, bukan kata yang baru. Lafaz tauhid atau mustaqnya, ya pecahannya, pernah disebutkan Nabi Muhammad SAW. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah berpesan, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau perintahkan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ila ayyuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi lafaz tauhid adalah lafaz sunnah, maksudnya lafaz yang diambil dari hadis Nabi SAW. At-Tahir Ibnu Ashur mengatakan ayat ini adalah dasar tauhid di dalam Islam. Supaya manusia itu menerima wahyu, adalah yang menyadari bahwasanya wahyu ini datang dari Rabb mereka yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah menciptakannya dan telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian apa dalil? Dalilnya adalah ayat selanjutnya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari alaq. Kebanyakan yang kita ketahui dari ulama ahli tafsir mengatakan alaq itu adalah damun jamid, ya. Darah yang kental. Bukan darah yang mengalir, tapi darah yang kental. Atau bisa diartikan segumpal darah. Wallahu ta'ala tentang ilmu kedokteran, tapi itulah perkataan kebanyakan ahli tafsir. Kenapa disebutkan alaq, tidak disebutkan yang lain? Padahal manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari alaqah, dan alaq itu jamak dari alaqah, ya. Kemudian dari mudghah, dan seterusnya. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah sebuah metode yang sangat baik sekali dalam mengajar, ya. Pertama, kalau kita mau ataupun mengajari orang, ya, memberitahu orang, kita mulai dari sesuatu yang diketahui oleh dia, sesuatu yang diketahui. Karena orang-orang Arab dulu pun mengetahui bahwasannya manusia itu diciptakan dari alaq, ya, dari darah yang kental. Apa buktinya? Buktinya mereka tahu kalau ada wanita keguguran, mengeluarkan apa? Darah. Ketika usia kandungannya belum sampai lebih dari 80 hari, mereka mengeluarkan darah. Mereka tahu bahwa dari situlah manusia. Kenapa tidak disebutkan nutfah? Ada asalnya dari nutfah. Karena nutfah saja tidak jadi manusia. Contoh orang yang mimpi basah, dia mengeluarkan nutfah, tapi tidak jadi manusia. Bahkan nutfah sendiri pun, ya, ketika dipancarkan ke dalam rahim perempuan, itu pun tidak serta-merta menjadi manusia. Bisa jadi tidak. Kapan mulainya cikal bakal jadi manusia? Kalau sudah bertemu dengan maninya perempuan, yaitu menjadi alaqah. Kalau belum bertemu, belum bisa menjadi manusia. Kemudian yang kedua, ini mengabarkan sesuatu yang mujmal sebelum yang rinci. Jadi yang mujmal, manusia diciptakan dari alaqah. Mereka orang Arab mengetahui, tidak tanya rincinya. Rincinya bagaimana? Tidak. Yang jelas ini manusia diciptakan dari alaqah, segumpal darah. Mereka tahu kalau wanita keguguran mengeluarkan darah. Dan ini sebagai dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari alaqah, dari segumpal darah. Kemudian begitu pula Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi bisa membaca, tentu membaca dari mengikuti Jibril alaihissalam.
Dan disebutkannya manusia dalam ayat ini, tidak disebutkan yang lain. Yang pertama karena kemuliaan manusia. Karena kemuliaan manusia. Jadi manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dalam surah Al-Isra. Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan ia di atas makhluk yang lain. Yang pertama karena kemuliaan manusia. Kemudian yang kedua, karena dekatnya manusia dengan dirinya sendiri. Dekatnya manusia dengan dirinya sendiri. Karena manusia mengetahui Rabbnya, dalilnya tidak usah jauh-jauh dari dirinya sendiri, dari manusia sendiri. Bahwasanya Allah yang menciptakan. Maka dalam surah Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kalian apa yang kalian pancarkan? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Syatiah menyebutkan makna lain atau makna yang lain lagi dari ayat ini, bahwasanya alaqah itu bisa dibilang fase kedua dari kejadian manusia. Yang pertama nutfah, kedua alaqah, kemudian mudghah, dan menjadi manusia karena diberi roh. Begitu juga kenabian. Yang pertama tadi disebutkan dalam hadis Aisyah, pertama kali Nabi itu mimpi yang benar, ru'yah sholihah. Tapi mimpi yang benar saja tidak mesti orang itu menjadi nabi. Karena orang-orang soleh bisa saja mimpinya itu benar, tapi dia tidak menjadi nabi. Maka yang fase berikutnya alaqah, disebutkan alaq karena kesesuaiannya dengan wahyu atau turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang akram, yang maha mulia. Pembahasan yang pertama tentang diulanginya kata Iqra. Pada ayat yang pertama disebutkan Iqra, kemudian ayat yang ketiga disebutkan lagi Iqra. Di antara ulama mengatakan Iqra yang pertama adalah perintah kepada Nabi SAW untuk membaca. Adapun Iqra yang kedua adalah tanggungan atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca. Artinya membaca dari mengikuti Jibril. Karena tadi ketika diperintah oleh membaca, Nabi mengatakan ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Maka Iqra yang kedua ini menurut sebagian ulama adalah sebagai jaminan dari Allah bahwasanya engkau itu bisa membaca. Kenapa? Wa rabbukal akram. Rabbmu itu maha mulia. Sebagaimana Allah itu menjadikan orang itu bisa baca tulisan, maka begitu juga ada orang yang enggak bisa baca tulisan pun bisa baca dari hafalannya. Ada lagi yang mengatakan Iqra yang pertama dalam ayat yang pertama adalah untuk Nabi sendiri. Iqra, bacalah, ya, artinya setelah malaikat Jibril itu selesai menyampaikan wahyu, kamu baca. Kemudian Iqra yang kedua adalah perintah untuk menyampaikan nantinya kalau sudah diutus, ya, kalau sudah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian apa hubungannya dengan wa rabbukal akram bagi yang berpendapat yang kedua? Jadi yang pertama tadi mengatakan Iqra yang kedua itu adalah jaminan dari Allah kepada Nabi bisa membaca. Kenapa? Wa rabbukal akram. Rabbmu itu maha mulia, bisa menjadikanmu bisa membaca.
karena kata al-akram ya, itu maknanya diantara yang mengatakan adalah huwallazi yu'ti biduni muqabil. Allah al-akram artinya Allah itu memberi tanpa ada imbalan dari manusia. Wala intidaru muqabil, dan tidak pula menunggu balasan. Maka disebut akram, mulia. Al-karim itu disebut namanya dermawan, manusia yang karim, dermawan. Maka dulu sebagian sahabat mengatakan pohon anggur itu karom, anggur dinamakan karom karena saking banyak manfaatnya. Tapi Nabi mengatakan orang mukmin itulah yang karim, orang mukminlah yang lebih mulia, lebih dermawan. Kemudian yang mengatakan Iqra yang kedua itu untuk supaya Nabi menyampaikan nanti kalau sudah diutus, dan berdalil dengan warab bukal akram, dan Rabbku yang maha mulia. Mulia karena apa? Yang pertama, karena akram tadi artinya adalah memberi tanpa mengharap imbalan, dan tidak pula tanpa imbalan, dan tidak pula dengan imbalan, tidak dengan imbalan, tidak pula mengharap imbalan. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu ini atau dengan bacaan ini yang menghubungkan antara hamba dengan Rabb-nya. Jadi kemuliaan Allah dengan menurunkan wahyu, karena wahyu itu atau Al-Qur'an ini sebagai penghubung antara Allah dengan makhluknya, antara manusia dengan Rabb mereka. Oleh karena itu Ummu Aiman ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal, pernah Abu Bakar menziarahinya. Ummu Aiman menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, tidakkah engkau yakin bahwasanya yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Nabi? Maka ia mengatakan, bukan karena hal itu aku menangis, tapi karena terputus hubungan antara langit dan bumi, yang terputus wahyu. Malaikat Jibril sudah tidak lagi menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dilalah ataupun yang ditunjukkan dari kata akram, kemuliaan Allah dalam ayat ini, yaitu menyampaikan atau memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai penghubung antara manusia dengan Rabb-nya. Kemudian kata akram dalam ayat ini juga ditinjau dari nikmat penciptaan dan pengadaan. Manusia yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini ada dua pula. Yang keduanya itu saling melengkapi. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Kemudian nikmat yang kedua, dari kebodohan kepada pengetahuan. Dari kebodohan kepada pengetahuan. Jadi manusia tadinya bodoh, kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Adam juga diajari nama-nama segala sesuatu. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Oleh karena itu ayat selanjutnya Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan qalam. Dengan qalam itu pena, alat untuk menulis. Dari ayat ini salah satu hikmah yang disebutkan ulama, bahwasanya Allah yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, Dia juga yang mengajari orang yang tidak tahu, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dengan selain qalam, selain pena. Jadi ada orang yang bisa belajar karena dia bisa membaca, ada pula orang yang tetap diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bisa membaca. Tapi
Ayat ini pula menurut ulama menunjukkan betapa pentingnya kolam, betapa pentingnya tulisan, ya, betapa pentingnya tulisan. Karena dengan tulisan itu ditulislah Al-Quran, dengan tulisan itu ditulislah hadis-hadis Nabi SAW. Dengan tulisan itu pula ditulis perjanjian-perjanjian, hutang piutang ditulis. Dan Allah memerintahkan kalau hutang itu ditulis, ya. Idza tadayantum bidainin faktubu. Jika kalian berhutang dengan suatu hutang, tulislah. Termasuk pula ditulis, kalau zaman sekarang menjadi sangat penting sekali, berkenaan dengan kependudukan, misalnya ditulis KTP, kartu keluarga, surat nikah. Makanya saya nasihatkan pada zaman sekarang, ya, untuk kita semua, jangan mau kalau menikahkan anaknya itu tidak dilaporkan, ya, karena bisa jadi yang laki-laki nanti meninggalkan, kita nggak punya kekuatan hukum, nggak punya kekuatan hukum, nggak bisa menuntut apa-apa, dan masalahnya akan semakin panjang juga. Ditulis pula akte kelahiran, ya, dengan tulisan. Artinya ini menunjukkan kemuliaan kemuliaan tulisan, dan juga kemuliaan juga orang yang bisa membaca dan menulis. Bahkan di antara dahulu, ya, ada tawanan orang-orang kafir, ada yang dibebaskan Nabi SAW dengan syarat mengajari para sahabat untuk baca tulis, ya, baca tulis. Saking mulianya, pentingnya baca tulis ini. Ini juga menunjukkan akan risalah Nabi SAW, ya, karena Allah akan mengajari Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Dan ayat berikutnya, allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang telah mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Ya, Allah akan mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui. Baik itu tidak diketahui yang memungkinkan diketahui dengan akal atau tidak memungkinkannya, sebagaimana perkara agama. Dan ini yang paling utama, akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Syaikhnya mengatakan, wa kullu ma ta'allamahul insan fahuwa minallahi ta'lamunahunna mimma 'allamakumullah. Semua yang dipelajari manusia, maka hakikatnya itu adalah dari Allah. Semua yang dipelajari manusia itu semua dari Allah. Kalian mengetahuinya karena atau dari apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Jadi semua yang diketahui manusia itu hakikatnya dari Allah. Manusia mengetahuinya itu dari Allah. Allah yang mengajari kalian. Ulama mengatakan ilmu itu ada 3 dari sumbernya, dan semua itu dari Allah. Yang pertama, ilmu bidin, dengan pikiran. Maka itu pun hakikatnya dari Allah. Allah yang mengilhamkan. Sama-sama orang itu membaca hadis, sama-sama membaca Al-Quran, tapi apakah mengambil kesimpulannya mereka sama? Tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman bagi siapa yang dikehendaki. Ada pula ilmu bil lisan, ilmu dengan lisan, artinya diterima dengan lisan. Dari orang lain dibacakan, kemudian dia tahu. Yang pertama tadi dari pemikirannya sendiri, atau dari pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penemuan yang hakikatnya itu juga dari Allah. Dan yang ketiga, ilmu bil qalam atau bil janan, dengan jari, ya, dengan pena. Jadi orang bisa nulis, maka dia mengikat ilmu yang telah didapatkan. Atau dia bisa baca, maka dia bisa baca dari buku-buku yang telah ditulis, yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Maka semua yang diketahui manusia, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam.
Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini adalah 5 ayat awal dari surah Al-Alaq, dan yang rajih insyaallah yang kuat ini adalah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya kecukupan, serba cukup, atau apabila dia merasa cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Rabbmu lah kembali atau tempat kembali. Yang pertama, apa hubungan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Jadi ayat-ayat sebelumnya tentang permulaan wahyu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad mengangkat beliau menjadi nabi, diberinya wahyu untuk dibaca, kemudian nanti juga dibacakan kepada manusia, dan menjelaskan dalil-dalil akan kekuasaan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada yang mengatakan hubungannya adalah bahwasanya manusia itu memiliki tabiat buruk, yaitu dia melampaui batas. Manusia mempunyai tabiat buruk melampaui batas, kecuali orang-orang yang mau menerima ajaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi hubungannya bahwasanya manusia itu memang tabiatnya, dalam diri manusia itu memiliki sifat buruk, suka melampaui batas, kecuali yang mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya adalah manusia disebut melampaui batas, sebenarnya tidak beda jauh. Kalau dia tidak mau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup. Dia merasa cukup, tidak butuh wahyu, tidak butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia itu sungguh melampaui batas, yatagha, melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, jika dia melihat dirinya itu cukup, merasa dirinya tidak butuh kepada yang lain. Al-istighna atau merasa cukup itu beda dengan kaya, ya, beda dengan kaya. Jadi kaya, goni, beda dengan istighna, merasa cukup. Cukup sama merasa cukup lain. Merasa dirinya itu tidak membutuhkan orang lain. Kalau kaya saja, ya, maka ini tidak tercela. Tidak tercela. Karena ada pula nabi yang kaya, sahabat nabi yang kaya juga ada. Namun yang tercela ketika manusia itu merasa sombong, merasa dirinya tidak membutuhkan, sampai tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa di antara bentuk kesombongan atau maksiat manusia? Yang pertama tentu sesuai dengan konteks ayat adalah dia tidak menerima wahyu, tidak mau menerima ajaran agama Islam. Dia merasa cukup dengan apa yang sudah didapati dari nenek moyangnya. Dan ini adalah keadaan kebanyakan orang Arab waktu itu. Jadi mereka tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW karena merasa
cukup dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka dan kebiasaan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, manusia itu melampaui batas, bahkan orang Islam sendiri pun, ya, orang yang sudah beragama Islam, sudah mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia merasa tidak butuh kepada Allah atau lupa bahwasanya dia itu fakir atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam ayat selanjutnya, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah kembalimu. Contohnya begini, seseorang yang dia bekerja pada tempat yang haram atau pekerjaannya itu tidak memungkinkannya untuk menjaga sholat, kemudian dia tidak mau meninggalkan, tidak mau beralih ataupun mencari pekerjaan yang halal, maka apakah dia merasa cukup dengan pekerjaannya tersebut dan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia merasa cukup, ya, dengan pekerjaannya itu dan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa melampaui batas. Orang yang sedang berusaha, ketika datang waktu sholat tapi dia langgar terus, tidak mau berhenti sholat, maka ini dia merasa cukup, merasa yang jadi sandarannya adalah pekerjaannya tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Pada Rabbmu lah tempat kembali. Ayat ini termasuk sebesar-besar nasihat bagi manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang mengesahkan Allah maupun yang mensekutukan Allah. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Bagi orang-orang musyrik zaman Nabi SAW dan mereka yang pertama kali diperdengarkan Al-Quran, maka adalah berpikir bahwasanya Rob mereka atau sesembahan-sembahan mereka yang disebut Rob atau yang dianggap sebagai sembahan, maka nantinya pun tidak akan bisa memberikan apa-apa. Bahwasanya manusia ketika mati maka dia akan kembali kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu Allah pun berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rabbmu yang telah menciptakan. Karena orang-orang kafir musyrik Mekah waktu itu, mereka tidak ada yang mengatakan bahwasanya sesembahan kami ini, yang patung-patung inilah yang dulu menciptakan. Tidak ada. Meskipun mereka menyembahnya. Maka itu dikatakan oleh Ibnu Ashur tadi bahwasanya ayat itu, ayat pertama surat Al-Alaq adalah dasar tauhid dalam Islam. Supaya orang itu mengesahkan Allah dalam ibadah, hendaknya dia menyadari bahwasanya Rabb-Nya lah yang menciptakan. Beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan, bukan pada sembahan-sembahan yang mereka ambil, mereka anggap sebagai sembahan, tetapi pada hakikatnya dahulu tidak menciptakan, tidak menciptakan. Oleh karena itu kaum muslimin yang masih, ya, mengagungkan sesuatu selain Allah, diadakan peringatan-peringatan, diberikan sajen-sajen, hendaklah bertanya, apakah dulu mereka itu yang menciptakan ataukah Allah yang menciptakan? Apakah nantinya setelah mati akan kembali kepada sesembahan-sembahan selain Allah, ataukah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kalau di akhirat. Adapun di dunia, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmu lah kembali, artinya kembalinya segala urusan. Artinya begini, Pak. Contoh orang yang ingin cepat kaya, dia bekerja siang malam, tidak memperhatikan kaidah-kaidah agama, tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan waktu-waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, maka hendaklah mengetahui
bahwasanya perkaranya itu nanti yang dia tuju, apakah dia itu mau kaya atau tidak, ya, jadi berhasil atau tidak, itu semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tadi ayat ini adalah sebesar-besar nasihat atau termasuk sebesar-besar nasihat bagi semua manusia, bagi yang kafir ataupun yang mukmin. Termasuk orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwasanya Isa, Yesus itu tidak menciptakan, dan mereka mengakui itu. Yang menciptakan itu Allah, tapi mereka masih menyembah kepada Isa dengan subhat-subhat yang dihembuskan setan tentunya, dan juga karena sebab-sebab yang lain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Ara'aita, apakah engkau mengetahui alladzi yanha, orang yang mencegah, 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika sholat. Ara'aita alladzi yanha, tadi saya katakan bahwasanya qiraahnya Syam 18 ayat, karena mereka tidak menghitung ini ayat. Jadi mereka melangsungkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla 1 ayat. Adapun qiraah yang lain, Irak, Hijaz, ya, mereka menghitung 2 ayat. Ara'aital ladzi yanha 1 ayat, 'abdan idza shalla 1 ayat lagi. Tahukah engkau alladzi yanha, yang mencegah, 'abdan seorang hamba idza shalla, ketika sholat. Siapa yang mencegah dan siapa yang sholat? Telah sahih hadis menerangkan bahwa ayat ini dan juga ayat-ayat selanjutnya turun berkenaan dengan Abu Jahal ibnu Hisham dari Bani Makhzum. Abu Jahal bin Hisham dari Bani Makhzum yang disebut Fir'aunnya umat ini. Jadi Abu Jahal bin Hisham sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Dan dalam Al-Quran 2 orang yang banyak dicela dari umatnya adalah Abu Jahal bin Hisham dan Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah, yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Ayat-ayat ini dan ayat selanjutnya turun berkenaan dengan Abu Jahal bin Hisham. Karena Abu Jahal pernah mengancam Nabi SAW dan melarang Nabi sholat di Ka'bah. Sholat di Ka'bah. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal bin Hisham. Ara'aital ladzi yanha, tahukah kamu orang yang mencegah, 'abdan seorang hamba idza shalla. Yang mencegah adalah Abu Jahal bin Hisham, dan 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika sholat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk takjub atau keheranan, ya, keheranan kenapa ketika sholat saja, ya, di Ka'bah Abu Jahal sampai mencegah, sampai melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah karena, ya, hal itu berbeda dengan kebiasaan mereka, ya, kebiasaan kaum Quraisy, sehingga dengan itu Abu Jahal pun mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kata hamba, ya,
dalam Al-Quran bisa bermakna 3 hal. Yang pertama, hamba lawan dari orang merdeka, artinya budak. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi. Telah diwajibkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Al-khurru bil khurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, dan budak dengan budak. Ini kata hamba yang pertama. Dalam Al-Quran bermakna orang yang mamluk, yang dimiliki, dia tidak punya hak, dimiliki oleh tuannya. Hamba atau budak diperoleh dari peperangan. Jadi kalau ada 2 kaum yang berperang, maka kaum yang kalah, kaum laki-lakinya biasa dibunuh semua atau melarikan diri. Kemudian anak-anaknya dan wanita-wanitanya ditawan. Dan ini dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dalam peristiwa Bani Quraidah dan yang lain. Maka pada zaman dulu, orang-orang yang belum beriman sekalipun, mereka banyak yang tidak berani memusuhi Nabi Muhammad SAW. Salah satunya karena hal ini. Kalau sampai kalah, sudah habislah ya. Kita semua dibunuh, anak-anak kita ditawan. Maka mereka memilih aman, meskipun mereka tidak beriman, tidak mau memusuhi Nabi Muhammad SAW sebagiannya. Kemudian kata abdan yang kedua, abdu atau hamba yang kedua dalam Al-Quran, itu adalah hamba yang makhur atau hamba secara intiror, keterpaksaan, mau nggak mau dia memang hamba tunduk ya. Yaitu semua manusia, semua makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani illa atihi yaumal qiyamati abda ya. Wa atihim yaumal qiyamati abda Dan semua yang di langit dan di bumi akan datang sendiri. Allah telah menghitung mereka dan akan datang kepadanya sebagai hamba. Jadi semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba secara penguasaan, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hamba secara ikhtiari, secara pilihan. Artinya memang dia pilihannya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ketiga. Makna yang ketiga inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Abdan idza shalla, yaitu seorang hamba, maksudnya Nabi Muhammad, bukan hamba berarti budak. Idza shalla, ketika sholat ya, ketika sholat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Allah hamba. Maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jangan kalian itu latutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian itu melebih-lebihkanku ya, mengagungkanku sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengagungkan Isa bin Maryam. Fa innama ini Abdullahi wa rasuluh. Karena sesungguhnya itu aku adalah hamba Allah dan utusannya. Muhammad hamba Allah, bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, sebagaimana pengagungan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba dalam 3 keadaan yang paling utama. Yang pertama ketika Isra Mi'raj. Ini khususan Nabi Muhammad, tidak diberikan oleh nabi-nabi kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Karena makom ubudiyah itu adalah makom yang utama, kedudukan ubudiyah itu kedudukan yang paling utama. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu adalah makom tingkatan yang utama bagi makhluk manusia. Itu yang pertama tadi ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, ketika diturunkan wahyu, Allah menyebutkan Nabi Muhammad sebagai hamba. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira ya. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran ya, kepada hambanya.
Yaitu yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad, tapi disebut sebagai hamba. Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Muhammad beribadah disebutkan dalam surah Jin. Surah Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-19, wa annahu lamma qama Abdullahi, ya, dan tatkala berdiri Abdullah hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, yad'uhu, berdoa kepadanya, kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir jin itu melekat, ya, kepada Nabi SAW karena saking dekatnya, mengerumuni Nabi sampai dekat. Jadi Nabi Muhammad disebut Allah hamba dalam 3 keadaan yang utama. Yang pertama ketika Isra Mi'raj, atau sebelum itu yaitu ketika diturunkannya wahyu, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, bukan ala nabihi. Kemudian ketika Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya itu Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ketika beribadah pun disebut sebagai hamba, wa annahu lamma qama abdullahi. Idza shalah, ketika salat, ya, Nabi Muhammad salat. Kita bacakan dulu hadisnya. Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Abu Jahal pernah mengatakan, jika Muhammad SAW kembali sholat, ya, di tempat ini, maksudnya di Ka'bah, la'aqtulannah, maka aku akan membunuhnya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Fajr Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian Abu Jahal, ya, pun hendak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis lain dari Abu Hurairah, dan ini yang lebih jelas, Abu Jahal mengatakan, ma yu'afiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, apa yang menyebabkan Muhammad itu, maksudnya adalah menelungkupkan wajahnya, maksudnya bersujud ketika di hadapan kalian, maksudnya kalian ada, kok Nabi Muhammad, kok Muhammad itu dibiarkan sujud, dibiarkan sholat. Maka Abu Jahal mengatakan, Wallat wal Uzza, demi Lata dan demi Uzza, lain ra'aituhu yusalli kadzalik la'ata'anna ala raqabati, kalau saya melihat dia itu sholat, sungguh saya akan menimpakan atau menginjak lehernya, artinya ketika sujud. Kemudian ketika Nabi sholat, Abu Jahal pun mendekatinya hendak melaksanakan maksudnya tersebut. Fama faja'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadi. Akan tetapi tiba-tiba orang-orang terkejut melihat Abu Jahal, karena Abu Jahal kembali ke belakang dan seperti menangkis sesuatu dengan tangannya, seperti menjaga dirinya dengan tangannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, malaka, kenapa engkau? Faqala, maka Abu Jahal pun mengatakan, inna baini wa bainahu khandaqan min narin wa haulan wa ajnihatan. Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya antara aku dan antara dia Muhammad itu ada satu parit dari api. Ada satu parit dari api, dan ada pemandangan yang mengerikan, dan ada sayap-sayap. Qala, Abu Hurairah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laudana minni
lahtafatzul malaikatu adwan. Kalau Abu Jahal itu benar-benar mendekat kepadaku, sungguh malaikat itu akan menyambarnya bagian demi bagian, potongan demi potongan. Qala Abu Hurairah mengatakan fa anzalallah, Allah menurunkan la adri fi hadis Abu Hurairah amla, kata Ibnu Jarir, kalla innal insana la yatagha ila akhir surah. Lalu turunlah surah, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas sampai akhir surah. Kemudian sebagian ulama mengatakan ini adalah bentuk ta'ajub. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, tahukah kamu engkau orang yang melarang hamba ketika sholat? Ara'aita in kana 'alal huda, tahukah engkau jika dia berada di atas petunjuk? Artinya au amara bitaqwa, atau menyuruh kepada ketakwaan. Apakah dia akan melarangnya juga sebagaimana dia melarang ketika sholat? Jika Nabi Muhammad SAW itu berada di atas petunjuk atau memerintahkan kepada ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Jahal, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tahukah engkau jika dia itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil nadiyah, golongannya. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil zabaniyah, yaitu malaikat penjaga neraka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan kamu taati dia, wasjud, dan sujudlah, waqtarib, dan mendekatlah. Kata nadiyah, ya, atau golongannya dalam ayat yang ke-17, falyad'u nadiyah, maka hendaklah ia memanggil golongannya. Kata nadiyah itu artinya secara bahasa adalah tempat untuk berkumpul, tempat untuk berkumpul. Maka dulu orang-orang musyrik memiliki, atau orang-orang Quraisy memiliki tempat berkumpul namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah, tempat untuk mereka berkumpul. Abu Jahal ketika Nabi SAW atau berdebat dengan Nabi SAW, dia membanggakan kelompoknya. Saya akan memanggil teman-teman saya, kawan-kawan saya, begitu kurang lebihnya. Maka Allah mengatakan falyad'u nadiyah, maka silakanlah dia mengambil atau dia memanggil kawan-kawannya atau tempat duduknya. Dan nadiyah tidak dikatakan nadi kalau tidak ada orangnya. Dan orang-orang musyrik waktu itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyombongkan diri, salah satunya karena mereka menganggap bahwa perkumpulan mereka itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami secara jelas, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama, siapakah di antara dua golongan yang lebih baik kedudukannya maksud mereka adalah di dunia atau dalam masyarakat, wa ahsanu nadiya, dan lebih bagus tempat berkumpulnya.
Jadi mereka membanggakan, sebagaimana Abu Jahal ini juga membanggakan kelompoknya. Maka Allah berfirman, sanad'u zabaniyah, maka kami akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka atau malaikat yang diberi tugas untuk menyiksa orang-orang kafir. Kata zabaniyah sendiri dari kata zaban yang artinya adalah ad-difa, yang mendorong, karena para malaikat itu begitu kuatnya mendorong orang-orang kafir masuk ke neraka. Kemudian kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan kamu taati ia wahai Muhammad, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah. Ini sebagaimana kita katakan tadi pada awal di awal-awal, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk melawan, tidak diperintahkan untuk melawan, cuma untuk berpaling saja. La tuti'hu, jangan kamu taati dia, tetaplah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah. Dan sujud ya, dikaitkan ataupun dihubungkan Allah Subhanahu wa taala dengan iktirab, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan, dan pada sebagian malam sujudlah kamu kepadanya dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Dan dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi wa huwa sajid, sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika dia sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika dia sujud. Dan sujud ya, telah dibahas dalam pelajaran fikih, ada macam-macam sujud. Namun yang dimaksud menurut ahli tafsir di sini adalah wasjud, tetaplah kamu melaksanakan sholat ya. Karena tadi konteksnya adalah larangan dari Abu Jahal kepada Nabi agar Nabi tidak melakukan sholat. Tapi Allah memerintahkan wasjud, tetaplah sholat, waqtarib, dan mendekatlah. Para ulama menyebutkan atau hubungan antara akhir surah dengan awal surah. Awal surah adalah Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dan akhir surat wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Mereka mengatakan bahwasanya harus ada korelasi atau hubungan antara ilmu dan amal. Karena Iqra, membaca, adalah sumber ilmu. Adapun sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kita tafsir surah Al-Alaq, surah Makkiyah yang disebut juga dengan surah Iqra bismi rabbik. Ada pula yang mengatakan surah Qalam, Namun yang mengatakan surah Al-Qalam tidak mengatakan surah Al-Qalam dalam juz 29 itu surah Al-Qalam, tapi surah Nun. Kalau yang mengatakan ini adalah surah Al-Qalam. Adapun hitungan tadi belum saya sampaikan, yaitu hitungan Hijaz, hitungan Mekah dan Madinah yang menghitung 20 ayat. Maka dia menghitung kalla la illam yantahi 1 ayat, lanas fa'am binasiyah 1 ayat. Kalau hitungannya Kufah dan Syam atau Irak dan Syam menghitung kalla la illam yantahi lanas fa'am binasiyah 1 ayat saja. Dan hitungan Hijaz, Mekah dan Madinah menghitung ayat ke-15 kalla la illam yantahi 1 ayat, lanas fa'am binasiyah 1 ayat lagi. Jadi mereka menggenapkan atau menghitung menjadi 20 ayat. Wallahu ta'ala alam. Itu surah Al-Alaq.